Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Semoga hari ini semuanya sehat, selalu diberikan kemudahan rezeki yang halal barokah. Bapak ibunya, saudara-saudaranya juga sehat. Semoga rezekinya juga lancar. Pada kesempatan ini, dalam materi tour and travel ini, pengetahuan tour and travel ini, saya akan memberikan sedikit materi tentang kepemanduan. Jadi salah satu aspek penting dalam tour and travel ini adalah kepemanduan. Tanpa adanya kepemanduan, tour and travel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik, karena kepemanduan ini memegang peran vital sebagai unit yang memang menjadi frontline ya, menjadi frontline dari mereka berangkat sampai mereka balik lagi ke tempat tujuan mereka, ke tempat tinggal mereka. Itu akan terkait erat dengan aspek kepemanduan. Jadi yang harus dilakukan itu ya terkait dengan personal yang ada di kepemanduan itu sendiri, yang bergerak di kepemanduan. Kita sebagai pengolah tour and travel ini sifatnya adalah memberikan gambaran tentang apa yang akan mereka dapatkan, maka yang mereka customer kita dapatkan, kemudian rutenya apa, kemudian durasinya apa, berapa lama, kemudian biayanya berapa, yaitu yang kita lakukan. Tetapi pada saat pelayanan di lapangan sangat terkait erat dengan aspek kepemanduan. Nah, ini memegang peran yang penting dan krusial sekali menentukan keberhasilan dari apa yang kita buat, yaitu paket wisata. Ya, ini harus dipahami bahwa kepemanduan ini memang menjadi ujung tombak dari apa yang kita buat. Dan tentunya sebagai ujung tombak kita harus memberikan porsi yang lebih terkait dengan aspek kepemanduan. Nah, tentunya juga personal yang sebagai pelaku utama kepemanduan ini tentunya harus dipilih, dan tidak boleh kita hanya asal mengambil personal itu sehingga tanpa kita melihat kualitas track record dari personal itu terkait dengan aspek kepemanduan, kompetensinya seperti apa. Itu juga harus diperhatikan, kemampuan pengetahuan mereka itu seperti apa, kita juga harus diperhitungkan. Itu yang harus dilaksanakan, harus diperhatikan agar proses kepemanduan itu menjadi nilai plus bagi paket wisata yang kita jual. Jadi tour and travel ini salah satu peran utamanya adalah terletak pada aspek kepemanduan. Nah, ini saya ambil contoh di tempat asal saya dulu, kerja saya dulu, yaitu di Probolinggo, tentang dengan kualitas kepemanduan. Jadi terkait dengan tempak ya, kita bicara tempak karena memang tempak ini salah satu aspek penting yang memang sekarang berkembang. Tempak ini sangat digemari karena memang memiliki tema tertentu ya, aktivitas rekreasi yang memiliki tema tertentu, dan adalah apabila dilihat dari definisinya, tempak ini adalah atraksi wisata dengan sumber daya tetap yang dibentuk, yang memang sengaja ini dibentuk, dikonsep, terus kemudian dibangun, kemudian dikontrol dan dikelola untuk kepentingan kesenangan, yaitu ya menawarkan berbagai macam atraksi ya, menarik dalam satu kawasan ya. Kemudian memiliki nilai hiburan ya, karena memang tujuannya adalah rekreasi itu tidak lebih dari 12 jam. Jadi mereka menawarkan berbagai macam hiburan, kemudian memiliki nilai kemenarikan karena keunikan itu sehingga memiliki nilai kemenarikan. Kemudian pendidikan, karena memang aspek pendidikan itu tidak terlepas dari aktivitas pariwisata. Jadi mungkin tema itu akan mencerminkan
aktivitas atraksi yang disuguhkan, dan tentunya adalah karena segmennya adalah multi segmen, khususnya anak-anak, ya tentunya aspek edukasi itu menjadi aspek yang sangat penting. Jadi ada beberapa tipe terkait dengan rekreasi ini, dan ini tentunya adalah menawarkan paket ya, ini sebagai bagian dari paket wisata yang memang bisa dikembangkan oleh adik-adik nantinya sebagai tour operator. Pengetahuan ini sebagai dasar saja mengetahui peran dari tour operator ini seperti apa ya. Salah satunya adalah memberikan upaya pemasaran produk-produk yang memang berbasis rekreasi ya. Ada beberapa, sekitar ada 10 ya, rekreasi ke Tempak ini. Yang pertama adalah monumen kuno, kemudian ada bangunan sejarah, ada taman dan kebun, kemudian ada taman bertema, kemudian atraksi alam liar, kemudian ada museum, galeri seni, situs arkeologi, situs bertema, dan taman rekreasi. Semuanya ada yang memang benar-benar dibangun, dikelola, kemudian dikontrol. Ada yang memang benar-benar memang alamiah, memiliki nilai rekreatif. Jadi ini menjadi bahan untuk kepemanduan, sekaligus menjadi bahan bagaimana kita memasarkan aspek-aspek rekreatif ini sebagai daya tarik wisata. Karena ya banyak sekali kita menjual travel yang menjual paket-paket wisata rekreasi. Jadi untuk selain memang paket-paket reguler mereka, tapi mereka juga menyediakan paket-paket rekreasi ya, seperti ini. Kemudian terkait dengan taman bertema ini ya, tentunya ya saya tidak terlalu banyak menyinggung, tetapi nanti saya akan melihat dalam konteks kepemanduannya. Nah, ini seperti ini. Kalau dilihat dari contoh-contohnya, ada beberapa tempak yang ada di Indonesia, kemudian di Jawa Timur, kemudian ini juga yang saya ambil di tempat Probolinggo seperti ini. Nah, ini kalau kita bicara SWOT ya, SWOT analisis, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kita masuk dalam ranah kepemanduannya, karena ini menjadi aspek penting dalam travel. Dalam pengetahuan travel ini kita harus memahami dalam konteks lokalnya, bahwa kepemanduan ini menjadi ujung tombak terhadap performa paket wisata yang kita kembangkan. Jadi kita harus memperhatikan konteks kelokalannya. Jadi kalau kita memang lebih banyak melihat dalam konteks kelokalan, mungkin di Bali ya kental sekali dengan konteks baju khas Balinya sebagai ciri khas guide atau pemandu wisata di Pulau Dewata. Jadi mereka memiliki sebuah seragam khusus yang memang mencerminkan adat budaya yang ada di sana, sehingga tampil dilengkapi dengan berbagai identitas yang mencerminkan mereka adalah pramuwisata. Itu menjadi sebuah nilai kekhasan dari seorang pramuwisata dari Bali. Jadi seperti ini, memiliki bentuk yang sama, baju adat, kemudian memiliki identitas yang jelas, baik itu name tag-nya, kemudian ada mungkin ada pengeras suaranya mereka membawa, kemudian ada bendera yang memang untuk sebagai penanda mereka menjadi satu kelompok di situ. Jadi mereka memiliki satu identitas khusus, atau mungkin di luar negeri yang bertemakan tertentu, karena ini mungkin ada tema bajak laut, sehingga guide-nya itu ya memakai kostum bajak laut sebagai identitas dari tema destinasi wisata itu sendiri. Tujuannya adalah juga mencerminkan eksistensi dari perwujudan dari
tempak itu sendiri. Jadi memang itu menjadi cerminan ya, guide itu sebagai cerminan karena memang juga menawarkan berbagai aspek edukasi, dan segmennya mungkin anak-anak yang lebih lebih senang dengan sesuatu yang memang unik ya, seperti kostum bajak laut, sehingga mereka antusias untuk selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemandu wisata. Dan ini tentunya harus diperhatikan kita sebagai pengelola tour operator. Kita juga harus menyiapkan hal-hal seperti ini. Ini memang hal yang kecil tetapi memberikan sebuah sentuhan dan ciri khas dari pemandu wisata kita. Jadi mungkin memberikan sebuah perbedaan ya. Kita tidak sama antara pemandu wisata dari travel yang lain. Ya, kita menggunakan sesuatu yang berbeda. Meskipun dalam konteksnya ini pemandu wisata harus menampilkan name tag-nya, kemudian identitasnya sebagai bagian dari anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI. Jadi bentuknya memang harus idealnya seperti itu, namun kita juga boleh memiliki ciri khas. Jadi bentuknya pemandu wisata itu sesuai dengan tingkat kelokalannya. Kemudian apa yang harus dilakukan agar pengelolaan tour and travel kita ini menjadi lebih berkualitas, berkesan ya, saya katakan berkesan bagi wisatawan yang menggunakan jasa kita. Tentunya adalah peran dari pemandu wisata dia harus berkualitas ya. Kualitasnya seperti apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah memiliki karisma dan keaslian atau genuine ya. Artinya nilai-nilai karisma itu memang nilai dalam diri pribadi masing-masing pramuwisata yang bisa ditransferkan ke wisatawan, yang bisa terlihat oleh wisatawan, sehingga wisatawan itu merasa apa yang mereka harapkan dari seorang pramuwisata itu dapat terpenuhi dari personal itu sendiri, baik itu mungkin kecakapan dalam memberikan informasi, kemudian memang mereka itu harus kaya akan pengetahuan, yang memang harus memiliki sesuatu sentuhan yang dapat menarik orang lain. Itu yang harus dipahami bersama. Jadi memiliki karisma dan keaslian. Jadi seorang pramuwisata harus memiliki karakter khusus yang mencerminkan dirinya sendiri, yang tidak bisa transferkan atau mungkin dicontoh oleh pramuwisata yang lain. Itu harus dipahami bahwa itu akan menjadi nilai kekhasan dari seorang pramuwisata. Kemudian aspek kedua adalah memiliki pengetahuan luas, karena memang pramuwisata itu lingkup kerjanya itu cukup luas dan beragam ya, harus dilengkapi dengan background pengetahuan yang luas dengan tujuan agar wisatawan yang bertanya itu berusaha untuk kita jawab dengan sebaik mungkin, karena baik itu terkait dengan sejarah sesuatu bangunan misalnya, kemudian terkait dengan informasi update yang sekarang berkembang, itu juga harus menjadi bagian yang memang harus dipenuhi dan memiliki ingatan yang kuat dalam arti tentunya adalah misalnya menghafal nama dari anggota grup kita ya, kita batasi ya anggota grup kita antara 6 sampai 10 orang, sehingga kita bisa mengetahui karakter masing-masing, sehingga tidak terlalu banyak orang yang dibawa, yang berakibat bahwa kita ini akan merasa kesulitan untuk memahami, menghafal, terutama menghafal nama masing-masing. Itu akan, kalau seandainya kita mampu menghafal nama masing-masing, itu akan memberikan nilai plus. Kemudian yang ketiga, memiliki powerful communicator. Jadi sebagai seorang komunikator yang baik,
yang mampu mentransferkan informasi secara baik kepada komunikan ya, bagi pendengar ya, sebagai kepada pendengar, kepada wisatawan. Jadi transfer informasi ini harus jelas dan memiliki kedalaman informasi, sehingga wisatawan itu merasa tidak perlu bertanya kembali untuk mempertegas mungkin sesuatu informasi yang memang menurut mereka kurang bisa dimengerti. Tapi dengan kemampuan kita untuk mengkomunikasikan sesuatu, itu akan memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mencerna. Ya, tentunya adalah wisatawan ini karena menggunakan bahasa asing, tentunya kita harus memiliki kemampuan di situ sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau transfer informasi yang salah. Kemudian yang keempat, menjadi seorang pendongeng baik. Mendongeng menceritakan berbagai macam hal yang memang tidak diketahui oleh wisatawan, yang memang informasi tersebut mungkin terlewat oleh wisatawan sehingga mereka tidak mendapatkan informasi itu di awal sebelum mereka melakukan perjalanan. Biasanya wisatawan sebelum melakukan perjalanan mereka mencari informasi sebanyak mungkin tentang destinasi yang akan dituju. Nah, ini kemampuan kita apabila kita mampu memiliki keilmuan, pengetahuan yang luas, tentunya kita tidak akan kesulitan dalam menceritakan berbagai aspek-aspek yang terkait dengan destinasi itu sendiri. Jadi namanya mendongeng yang baik, mendongeng yang memang berdasarkan pada informasi. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki kemampuan mengorganisasi. Makanya grup itu antara 6 dan 10 itu sudah mau optimal. Karena memang lebih dari itu sudah tidak dianggap optimal. Terlalu banyak. Kalau hanya 6 dan 10 orang, kita bisa pertama bisa mengingat namanya, kemudian mengingat karakternya seperti apa, kemudian bisa in-depth komunikasinya secara lebih mendalam antara kita sebagai pramuwisata dengan wisatawan. Jadi in-depth communication, sehingga ada transfer pengetahuan, saling memberikan informasi yang memang sangat dibutuhkan, entah untuk kita sendiri atau mungkin orang lain ya. Jadi kita ini bisa komunikasi lebih dalam, ada hal-hal yang baru yang mungkin bisa kita dapatkan. Jadi kemampuan mengorganisasi karena memang cakupan orangnya tidak terlalu banyak. Kemudian yang keenam, memiliki selera humor ya. Ya, ini tentunya tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain, dan tentunya sangat berbeda, dan jangan dipaksakan apabila memang kita dirasa tidak mampu untuk bercanda, memberikan informasi yang sekiranya humoris, tetapi pada kenyataan tidak menimbulkan rasa respon yang memang yang kita inginkan. Nah, itu akan menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan untuk kita sendiri, mungkin orang lain juga, sehingga terlihat kaku informasi yang kita sampaikan. Lebih baik seandainya tidak memiliki sense of humor, ya kita nggak usah terlalu banyak memaksakan diri untuk berhumoria dengan apa yang kita sampaikan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kesan yang malah tidak menyenang, tidak bagus. Kemudian aspek berikutnya adalah memiliki rasa empati dan sensitivitas keberagaman, karena yang kita bawa ini adalah berbagai background ya, berbagai background kebudayaannya, agamanya, kebiasaannya tentunya sangat berbeda-beda, dan kita harus memiliki empati yang dalam. Kita harus mampu memberikan rasa empati yang kepada semua rombongan yang kita bawa. Jadi mungkin ada rasa capek, ada rasa sesuatu yang aneh dan sebagainya, kita harus memberikan sebuah gambaran-gambaran sehingga mereka itu tidak merasa dijauhi, tidak merasa tertinggal, tidak merasa yang memang karena memang kita membawa rombongan sehingga kita merasa dikucilkan dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus memiliki rasa empati,
menyamakan semua rombongan itu menjadi sesuatu yang personal yang sama, derajatnya juga sama, mungkin juga tingkat kesejahteraannya juga berbeda dan kita samakan. Tapi tentunya juga harus kita pahami mereka memiliki background yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya adalah mampu berpikir cepat. Kita nggak akan pernah tahu akan ada misalnya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan pada saat kita membawa tamu. Itu yang harus difikirkan. Apabila terjadi kecelakaan misalnya, kita harus mampu berpikir siapa orang yang pertama yang kita hubungi. Pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan, misalnya seperti itu. Karena mereka tentunya rombongan itu tidak bisa saling menjaga di antara satu dengan yang lain, tapi kita sebagai pramuwisata, ujung tombak dari travel kita, tour operator itu, tentunya kita harus menjadi pelaku utama untuk konservasi, untuk melakukan penanganan terlebih dahulu. Tentunya harus berpikir cepat, bagaimana memberikan respon yang cepat, yang sekiranya tidak malah memberikan sesuatu yang fatal kepada tamu yang kita bawa. Jadi harus bagaimana kita berpikir bagaimana kita harus melaksanakan sesuatu itu agar kejadian-kejadian itu bisa segera ditangani. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki tujuan yang masuk akal. Dalam artian tujuan yang masuk akal ini apabila ada perubahan rute, kemudian ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan kita harus merubah sesuatu itu, ya tentunya harus diberikan alasan-alasan jelas sehingga wisata yang kita bawa itu bisa memahami. Karena mereka tentunya sudah memiliki pandangan terkait dengan apa yang akan mereka ingin dapatkan, tapi secara real mereka harus mengalami perubahan-perubahan sehingga itu harus diperjelas. Sehingga apabila kita merubah sesuatu tentunya harus ada landasan-landasan alasan yang memang tepat dan masuk akal. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki antusiasme dalam tour guide. Tentunya tour guide ini sebagai profesi yang menyenangkan dan harus dipahami bahwa ini akan menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah bagi wisatawan kita bawa. Jadi kita lakukan adalah memang untuk memberikan nilai tambah pengetahuan, keilmuan untuk orang lain sehingga berkelanjutan. Pekerjaan kita sebagai tour guide ini akan berkelanjutan dan antusiasmenya itu karena yang positif memberikan keilmuan, transfer keilmuan untuk wisatawan itu. Yang berikutnya adalah kemampuan penguasaan teknologi. Ya ini tentunya harus dipahami sekarang kita menggunakan aspek teknologi dalam berbagai hal, khususnya tour operator, kemudian pramuwisata yang memang harus menggunakan aplikasi teknologi. Poin ke-12 adalah ya kemampuan fotografi. Karena wisatawan itu tentunya adalah ingin memiliki kesan. Ya, kesan itu dapat terlihat dari fotografi dan harus dipahami fotografi ini tentunya belum tentu seorang itu memiliki sense fotografi, tetapi kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk wisatawan yang kita bawa, yaitu bagaimana kita mengambilkan foto mereka atau video mereka sehingga mereka memiliki kesan tentang apa yang kita lakukan. Poin ke-13 adalah memiliki kemampuan menjual. Jadi kita harus mampu menjual, selain menjual produk yang sudah dikemas oleh tour operator, tapi kita juga memiliki produk-produk yang lain yang memang bisa meningkatkan nilai tambah pendapatan kita. Jadi dari situ kita bisa mengarahkan mereka untuk membeli sesuatu yang dimana sesuatu itu tentunya akan memberikan feedback ke kita dalam aspek ekonomi. Ya, semakin banyak kita merekomendasikan tempat-tempat yang menjual sesuatu dan mereka wisatawan itu dengan senang hati mengikuti apa yang kita sampaikan, tentunya adalah nilai tambah secara ekonomi juga kita akan dapatkan. Sedangkan aspek yang terakhir memiliki kemampuan multibahasa. Kemampuan multibahasa ini tentunya harus diimbangi dengan segmen pasar yang kita bawa.
Jadi semakin banyak kita menguasai ilmu pengetahuan bahasa asing, ya kita akan memiliki segmen pasar yang lebih umum, lebih general. Jadi tidak fokus di kemampuan berbahasa Inggris saja, tetapi mungkin kemampuan berbahasa Prancis, Mandarin dan sebagainya itu harus ditambah. Ya tentunya adalah untuk meningkatkan kualitas dari pengalaman kita sendiri, sehingga mereka bisa banyak wisatawan bisa banyak kita bawa. Dari sini mungkin ada beberapa poin yang penting yang bisa saya garis bawahi, bahwa pemandu wisata ini memiliki peran penting untuk menjual sesuatu, meningkatkan kemampuan membangun kesan yang positif terhadap paket wisata yang kita kembangkan, sehingga akan mencerminkan produk-produk wisata yang dikemas oleh tour operator. Jadi salah satu inti dari tour operator ini adalah di kepemanduan wisata. Jadi ini sebagai pengetahuan terkait dengan tour operator seperti apa sih menjalankannya. Tidak hanya sebatas membuat paket, tetapi bagaimana tour operator itu berjalan dalam konteks menjalankan aktivitas pemasaran produknya melalui agennya, yaitu pramu wisata. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, Bapak Ibunya juga sehat, selamat, dan diberikan kemudahan rezeki yang berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.